Halo Hedi. Halo Vena, how are Ya, you? halo. Yes, I'm good. Oke, semua teman-teman Hmm. dimanapun kamu berada, Hmm. saya Vena, saya dari Access Consciousness Facilitators, juga Talk to Hmm. Entity Facilitator, Joy Business, dan GPCK dan 3D Body Class. Oke, dan Hmm. perkenalkan bersama dengan saya malam ini adalah Heidi. Edi juga Ah, Bars Facilitators, Ashley ya. Facilitators, yes, and the Body Hmm. Process Facilitators. Oke. Ya. Tapi ada Hmm. satu yang kita mau ngomongin, bukan Hmm. tentang apa yang kita sebagai fasilitator ya, tapi ada satu hal yang menarik. Hmm. Yang ini sebentar lagi nih, 31 Oktober bentar lagi. Halloween Dan ya? banyak, iya, jadi banyak orang lagi merayakan Halloween. Nah, Ya, Halloween itu ya. identis dengan entitas kan ya. Nah, aku mau Hmm. tanya dong pengalaman Heidi gitu ya. Apa sih ketika Hmm. kamu dengar entitas atau ketika kamu dengar ghost, apa yang pops Hmm. yang muncul pertama kali buat kamu? Ini cerita sebelum kenal akses ya, Ven? Yap, ya silakan. Oke, sebelum kenal akses, buatku of course hantu tuh menakutkan banget. Tuh Mhm, kayak kalau udah ngomongin gitu tuh kayak yang nggak mau nggak usah diomongin. Karena mhm, aku sometimes juga udah ngerasa, aku tuh bisa sering ngerasa ada hal-hal seperti itu around, makanya mhm, nggak suka banget kalau ngomongin itu karena kayak the more aku talking about it kayak 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 tambah banyak gitu loh yang aku bisa mhm, perceive, which is mhm, aku waktu itu nggak mhm, paham itu apaan. Yang jelas mhm, itu cuma satu, menakutkan. Dan secara orang Indonesia kalau udah ngomongin hantu, dunia spirit apa segala macam, black magic apa segala macam itu nggak ada yang bagus lah, semua itu buruk, semua itu menakutkan, semua itu jahat, evil kayak gitu-gitu. mhm, Jadinya mhm. there's nothing yang positif tentang itu sebelumnya. Iya, yes, yes. Dan dan setelah itu apa yang membuat kamu akhirnya walaupun itu menakutkan, kamu Hmm. melangkahkan kaki kamu ikut dalam kelas Cognitive Identity. So, apa yang membuat kamu tertarik? So, what is it? Awalnya lebih karena belajar dari akses dulu ya, kita kenal akses, terus kenal apa namanya ikut kelas foundation. Di situ kita diajak untuk conscious untuk semuanya, untuk sadar dengan apapun itu, risiko kontribusi dari manapun itu, dari benda benda mati, benda hidup, apalagi ya of course Mhm, aku juga di situ ada disinggung juga tentang spirit world gitu kan. mhm, mhm, Dimana kita ya what if kalau misalnya kita benar-benar receive for everything including spirit world, salah satunya. mhm, mhm, mhm. Which is itu yang awalnya terlihat menakutkan, tapi justru itu membuat saya jadi kayak tertarik banget untuk tahu lebih lanjut tentang apa sih kelas waktu di entities gitu ya, awalnya ya dari situ. Gitu, Fer. Menarik, menarik. Terus kemudian uh, setelah kamu ikut apa aja uh, yang berubah atau manfaatnya apa sih istilahnya ya buat kamu pribadi? Hmm. So, apa yang berubah dalam Ya, hidup kamu? Manfaatnya apa yang kamu dapatkan? iya, di situ apa namanya, nggak sekedar belajar tentang dunia spirit ya, tentang Mhm, apa itu, bagaimana mhm, makhluk-makhluk juga, tapi mhm, di situ satu hal sih yang benar-benar kuat banget gitu ya di saya. mhm, mhm, Selama kita tidak selama kita kita tuh adalah the most powerful being, mhm, ya mhm, body juga ya, mhm, and then as long as kita tidak mengizinkan hal-hal mhm, seperti itu affected mhm, kita, mhm, itu juga tidak akan terjadi apa-apa gitu loh. Itu tidak akan pengaruh apa-apa ke kehidupan kita mhm, gitu. Jadinya, which is mhm, itu yang kita selalu berpikir sebaliknya, bahwa mereka sangat powerful, mereka sangat mhm, luar biasa. Kita yang di bawah mhm, mereka gitu kan, mereka lebih bisa mhm, ngapa-ngapain, kita enggak. Dan mhm, ternyata di kelas itu sangat mengajarkan bahwa justru ini terbalik gitu, kita harus berpikir terbalik bahwa kita tuh memang lebih powerful dibanding mereka. Kita nggak akan pernah terdistract apa-apa jika kita tidak izinkan mereka mempengaruhi kita gitu, Vena. mhm. Efek langsungnya nggak ke kamu yang kejadian yang benar-benar kamu alami? Kenapa, Vena? Ada Gimana maksudnya? kejadian yang benar-benar nggak yang kamu bisa rasakan? Kalau tadi kan kamu jadi punya Hmm, pengetahuan atau kesadaran bahwa oh kita tuh hmm, powerful loh gitu kan. hmm, Nah ada pengalamannya hmm. sendiri nggak yang gimana kamu bisa menerima kontribut dari entitas atau ketika kamu berkomunikasi dengan entitas? Ada nggak Hmm. pengalamannya pribadi secara Ini pribadi? aku nggak tahu ya apakah yang aku Nah, ceritakan ini aha. bisa diterima oleh banyak orang. Mhm, Tapi mhm. ini memang yang aku rasakan Tentang karena pengalaman kita pribadi. juga
Iya, pengalaman pribadi sendiri gitu ya. Iya. Jadi the moment apa namanya pada saat kita kayak udah no point of view, kita menerabas Mhm, semuanya, mhm, termasuk saya ya nggak tahu nih, ini jadi lucu mhm, juga. Abis mhm, gali-gali-gali, awareness juga cukup baik, kok jadi kayak kita secara eh, conscious, aware, kita mhm, ngerasa ini ada Manchester nih yang mhm, aku pikir eh, either ada di diriku atau mungkin bukan ada di diriku ya. Pokoknya maybe dia around atau gimana, tapi dia namanya juga kalau Manchester, keluarga, buyut atau apapun itu, mereka punya belief tentang money yang different gitu, yang berbeda dengan mhm, mhm. apa yang aku harapkan. Mereka Ya. mungkin punya belief tentang money bahwa money is evil, money is Mhm, jahat, money is mhm, uh, enggak enggak membuat kamu menjadi orang baik. Sehingga point of view seperti itu setelah kita menyadari itu dan kita mencoba clearing, kita mencoba juga untuk apa namanya, ya yang di clearing nggak cuma diriku tapi juga ya lucunya Manchesternya juga ya Vena ya. Jadi habis itu terjadi, ya aku mau receiving about money, money flows more often. Terus business mhm, opportunity juga kayak terbuka. Itu yang aku rasakan mhm, sendiri gitu loh. Kesempatan banyak mhm, yang terbuka, apapun itu yang membuat mhm, empowering hidup kita gitu. Itu yang aku mhm, rasakan banget. Ya walaupun mhm, mungkin I don't know ya buat some people ini mhm. ceritanya agak-agak gimana gitu ya. Terus buat pengalaman kamu sendiri setelah belajar software entities atau kelas software entities, apakah kamu melihat atau seperti apa? Karena banyak kan orang tuh ya mereka tuh bilang, aku nggak mau ambil Hmm. kelas software entities nanti aku bisa melihat. Aku nggak mau software entities nanti aku harus bla 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 gitu ya. Banyak sekali ya ketakutannya ya. Jadi nggak lihat nanti aku tidak lihat nanti kalau lihat terus menyeramkan segala macam. Nah pengalaman kamu Hmm. sendiri, oh, what is that? Ya, alhamdulillah sih aku nggak pernah ngeliat ya Vena, cuma perceiving Ya, aja. Just more ya. perceive that hal-hal seperti itu ada. Dan Mhm, di kelas ini sungguh-sungguh mengajarkan aku untuk bagaimana kita harus bersikap pada saat mhm, ketika situasi-situasi itu terjadi. Mau masuk ke ruangan mhm, baru yang kemudian kita perceive ada something-something, atau mhm, either ada, ya aku kan juga baris practitioner dan aku juga mhm, punya beberapa klien juga yang ya aku juga mhm, perceive ada something-something di mereka yang mana mhm, kalau aku nggak ikut kelas terus aku nggak tahu gimana handle-nya sih. mhm, Aku jadi kayak aduh nih apaan, atau mungkin apa namanya, ya aku tahu itu either demon atau ancestor whatsoever, sehingga do clearings itu sangat berbeda hasilnya mhm. gitu. Oke, Dan oke. kita jadi perceive can apa ya, aku nggak sombong bilang aku bisa communicate ya, tapi I can perceive them, Yes. mereka niatnya apa, terus ya kita mungkin sedikit bagaimana kalau begini, bagaimana kalau gitu, dan kemudian kita clearing selesai gitu Mhm, loh. mhm, Jadi kayak mhm. jadi ease banget gitu, jadi kayak wow keren ya, bisa bantu orang juga kan. Yes. Dan Karena lebih itu kan praktis mereka. ya. Lebih praktis. Iya, iya, lebih singkat, nggak pakai takut-takut nggak jelas. Kalau dulu kan nggak takut nggak jelas berkepanjangan. Betul. Sekarang jadinya tahu. Yes. Dan you Gitu sih. trust you more. Jadi kamu lebih percaya sama diri kamu dan lebih lagi. Itu yang paling asik sih. Yes, iya itu sih. Iya, Yes, itu yes. keren banget sih. Kalau Vena sendiri gimana pengalamannya yang paling seru? Coba sharing Ah, juga. kalau pengalaman aku yang paling seru ya pertama ya sama seperti kamu kita bisa Hmm. perceiving. Cuman perceivingnya itu kan nggak seperti kayak kita ngeliat manusia dalam tiga dimensi begini kan. Kita bisa Mm-mm. perceive kayaknya laki terus atau wanita muda atau tua dan Mm-mm. whatever Mm-mm. person. Mm-mm. Aku kan biasa ngelihatnya tuh dari samping sebelah sini gitu. Mm-mm. Jadi kayak perceiving Mm-mm. just tahu Oke. aja gitu ya, tapi nggak di Mm-mm. depan go gitu ya. Jadi Mm-mm. I Mm-mm. just knowing. Um, Mm-mm. Mm-mm. Sometimes kita juga perceiving, tapi kita nggak sadar kita perceiving juga kayak emosinya gitu. Nah, um, Yes. yang buat aku jelas sekali, obvious adalah ketika aku mau bisnis itu biasa kayak ada efek ketakutan gitu, kayak takut dan sedih. Kan aku bingung jalan ini bisnis belum, tapi ada sedih Yes. dan Iya. ada takut. Iya. Jadi ada takut dan ada Sedih. sedih. Oke. Mm-mm. Dan Iya. ketika aku ikut kelas Talk aku tuh menghindarin, aku duduk di belakang. Padahal dulu pernah punya klien dan berhubungan dengan itu, terus Nah, mungkin karena dijudge gitu, di label bahwa oh kamu tuh negatif gitu kan, karena ketika kamu yang hanya bisa. bisa perceive entities itu negatif
emosi kamu negatif, jadi bisa perceive entities dan negatif. Jadi Yes. kelas itu tuh aku hindarin karena sebenarnya aku takut judgement orang. Ah, oke. Karena biasanya orang cenderung menjudge aku Iya. negatif gitu, emosiku negatif, jadi bisanya Mhm. menerima entities yang negatif. Kalau positif bisa nerimanya yang being yang udah kayak malaikat whatever gitu. Jadi Yes. ada Oh, sebagian orang melabel dan itu sebabnya saya menghindari kelas talk to entities. Yang saya hindarin label sebenarnya. iya. Nah, Dijudge sih ya, which is iya sama ya. Most ya of di us gitu, label. karena ya, iya. Karena juga malah masalah agama ya, Vena, kan nggak tahu Ya, ya kalau di Muslim juga, kamu kok gitu sih ngobrol sama entitas maksudnya apa? Kamu musyrik kan nggak gitu juga ya. Ini kan betul. itu sangat berbeda gitu pemahamannya. It's Yes, not yes. musyrik, tapinya ya kita cuma apa ya? Ini kayak collaborate, bukan collaborate juga. Ya, Memfasilitasi banget kesadaran buat entitas bahkan buat saya sih. iya iya iya. Dan itu bisa Ya, kontribut ya. buat kita juga kan ya, Vena ya. Betul, betul. Nah, jadi kembali Iya. lagi ketika aku menghindarin, tapi aku perceiving, aku hindarin, terus kemudian pas di dalam kelasnya, aku mulailah merasa, oh ini nggak ada yang aneh, nggak ada yang dimana kita suruh sembah-sembah segala entitas, tapi justru Iya. mengempowering kita kan untuk Iya. tahu. Dan Mm-mm. kemudian baru kelas talk entitas yang kedua atau ketiga, Mm-mm. kedua atau ketiga lagi bahkan, Mm-mm. baru aku mulai Mm-mm. untuk mempraktekkan untuk cari tahu gitu. Mm-mm. Praktek untuk cari tahu. Jadi setelah aku cari tahu ternyata ada salah satu ancestorku yaitu my almarhum Mm-mm. kakekku Oke ya. yang iya kakek yang dulu dia pernah punya bisnis kemudian ditipu sama orang dan Oh, dia oke. merasakan sedih. Ya, tapi Dan bukan kamu bisa berarti bersih gitu. iya aku bisa perceive tapi bukan berarti ketika aku mau bisnis hanya lebih peka lah karena dia ketika dia meninggal dia masih membawa kesedihannya dia gitu. Jadi dia dulu punya Hmm. pabrik terus Hmm. gitu di dibohongin sama salah satu orang kepercayaan dia dan akhirnya dia benar-benar sangat 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 sedih gitu. Jadi ketika dia meninggal dia masih membawa kesedihan dia tentang bisnisnya. Nah, jadi ketika dia ada Oh. di sekitar saya, ya ketika dia ada di sekitar Hmm. saya bisa ngerasain kesedihan itu tentang bisnisnya. Cuma selama ini kan saya nggak Oh. menyadari, saya mengabaikan, aduh jangan deh entities, nanti dicap negatif, aduh jangan deh, kok energi negatif gitu kan, whatever. Nah, kemudian saya baru aware, wow, Hmm. this is my grandpa. Terus saya tanya lagi, apa yang Hmm. sebenarnya dia mau sampaikan sama saya, karena dia ada di sekitar saya. Hmm. Dan Hmm. tiba-tiba pops gitu gambaran my mom. Oh, kayaknya ada hubungannya dengan ibu mami saya kan. Kemudian saya hubungin mami saya. Hmm. Saya cuma tanya, hey, gimana perasaan kamu? Apakah kamu masih suka mikirkan apa kamu atau segala macam? Dan mami itu bilang, Hmm. iya, aku merasa bersalah sekali, kayak belum bisa ngebahagiain opa saya gitu kan, atau kakek saya. Hmm. Hmm. Terus kemudian Hmm. karena mamiku nggak seperti source akses, aku cuma fasilitasin aja dari jarak jauh. Mau nggak kamu lepasin semua perasaan, kamu merasa bersalah, nggak bisa bahagiain dia atau apapun juga. Terus setelah dia bilang iya iya iya, saya lakukan clearing dalam hati, and then change loh energinya dia. Jadi walaupun dia enggak kan, saya cuma tanya mau nggak. Ketika iya iya iya, Hmm. saya pakai tool akses Hmm. dan itu lepas. Hmm. Dan kemudian sekarang gimana? Sampai saya cek lagi, kamu udah lega belum, Mami? Kalau kamu memikirkan almarhum si Opa gitu ya, Hmm. sudah lebih lega nggak? Dia bilang, iya aku udah lebih lega. Nah, udah, dan berarti gitu ya. Oh. Nah, ketika dan aku communicate lagi dengan my grandpa yang dia ada di surround aku. Hmm. Dia tidak menyampaikan apa-apa. Dia cuman kayak energetically-nya gitu. Aku bisa ngerasain tuh kayak sangat masuk ke dalam diri aku yang membuat diriku merinding. Tapi energinya adalah thank you, something like that. Kayak gratitude, tapi nggak pakai Oh. kata-kata. Cuman like lega banget gitu yang gitu loh. Kayak cinta yang unconditional ya atau apa yang kok pengen nangis. Jadi ya ternyata Oke, jadi oke. aku perceiving thank you dan gratitude-nya bukan kata-kata, but this energy yang Aku just wow. perceive ya. Iya, jadi Rasanya aja di situ kerasa banget ya. yes, jadi di situ aku melihat oh ternyata kita menerima kontribut dari entities tuh bukan kita ke Gunung Kawi lah menyembah atau whatever segitu. Buat aku menerima itu Enggak adalah ya. ketika aku memberi mungkin saat itu almarhum opa aku nggak ingin dong anaknya sedih. Jadi setelah mamiku hilang rasa penyesalannya, sedihnya, nggak bisa bahagiain dia, dia pun kayak like move on gitu. Jadi kayak bergerak energinya, nggak stuck di situ. Mungkin selama ini dia menunggu mamiku untuk bisa let go.
untuk Iya, let go. yes, Oh, untuk bisa oke, let oke. go. Tapi setelah Menarik my ya. mom, ya setelah Oke. my mom bisa let go, and then my grandpa like, thank you, Mm, and then just like, mm, gitu kan. Tapi expand energi besar. Dan saya cuma lihat, wow. mm, Setelah mm, wow, terus ya baru deh kemudian saya mm. memutuskan, oke, apakah dengan menjadi software entities facilitator bisa berkontribusi sama banyak sekali orang, karena bukan hanya entitas kan, mami Banyak. saya lega, opal saya dan saya, everyone. Cuman wow, aku bilang gitu, apakah dengan menjadi facilitator software entity bisa berkontribusi? I got yes. Terus waktu itu aku nggak terlalu punya banyak sekali uangnya untuk ke sana gitu kan, karena baru habis siap training kan, Iya, iya. bulan Februari, terus bulan 6 aku udah harus Iya, iya. ikut kelas Juli kalau nggak salah ikut. Harus Terus ikut aku cuma bilang lagi. oke, yes. Terus aku cuma bilang oke, kalau entities memang mau kontribusi untuk aku menjadi facilitator untuk memfasilitasi kamu, bersedia nggak kamu contribute uangnya gitu kan? Nah, dan yang Mm. menarik waktu itu Terus? aku ada payment yang sebelum kelas, jadi aku payment dan setiap minggu tuh aku didebet sekian sekian sekian, dan setiap minggu uang itu pasti ada untuk bayar. Oh, cool. Keren banget. Dengan cara yang antik-antik gitu ya. Betul, dengan cara yang nggak terduga, Oh, wow. uangnya setiap minggu ada Iya, ada iya, ada iya. ada ada sampai aku bilang Ada. wow, Terus kumpul. yes. Yes, dan itu terkumpul. Jadi sebelum kelas aku udah finish, udah beres, Mm, terkumpul. Terus aku punya kemudahan gitu kan, waktu lagi ke Paris dan segala macam, it's like amazing. mm, Dan salah mm, satu temanku yang mengetahui hal mm. ini semua waktu itu kalau Sang Gita tahu banget apa yang sedang terjadi. Dia bilang, wah apa enak. Ya aku bilang, aku amazed ya, uangnya bisa ya terkumpul. Iya, Dan keren banget ya. ya itu salah satu. Dan ketika waktu aku Iya, iya. memfasilitasi entitas yang bahkan aku nggak kenal, mungkin ada pesan-pesan yang bukan untuk aku, Mm, tapi untuk orang lain yang nggak mm, kenal. mm, Terus aku kan suka bilang, oke, mm. bawalah klien itu datang dengan membawa uang. Nah, waktu itu kalau Mm. nggak salah aku memfasilitasi kelas software entities di Asana. Aku, oh iya, iya, iya. Terus aku tanya, apakah ada entitas yang Iya. membawa kamu ke sini? Kayak gitu kan, karena itu suaranya kenceng banget di telingaku. Gitu. Mm. Apakah kamu datang ke sini karena entitas yang mengirim kamu ke sini? Terus kalau nggak salah Kemala yang bilang yes gitu kan. Kita bilang, oh, Iya, hai. benar. Dan kelas itu yang awalnya cuma dua, nggak taunya cuma dua atau tiga orang ya. Uh, Kemudian jadi lima apa enam iya, gitu ya, iya, Vena ya. iya, iya. Ya aku ingat banget, aku sampai heran, ini kok jadi banyak gitu kan? Awalnya cuma dua aja. Iya, iya. Keren Makanya banget, yes. keren. Oke. Iya. Jadi itulah di mana kita bisa menerima kontribut entitas. Maksudnya gini, Mm. entitas itu membawa seseorang datang ke dalam kelas mendapatkan awareness sehingga dia juga bisa berkontribusi sama yang lain. Jadi entitas juga bisa berkontribusi dengan cara yang amazing. Karena dia Iya. berkontribusi untuk semuanya ketika Iya. ya ketika kita menaruh attention atau energi kita ke sana, maka disitulah bertumbuh. Kalau kita ingin berkembang, ya disitulah bertumbuh. Tapi kalau kita merasa I'm powerless, ya di situ juga bertumbuh. Itulah bertumbuh. Oke. Iya, Itu salah satu kuncian banget sih yang aku ini banget ya, dari akses gitu ya. Di mana ya, kita fokus on ya itu yang bertumbuh gitu ya. yes, yes, true. Aduh, thank you banget Thank sharingnya. you, thank Tapi you, thank mirip-mirip you. sih, mirip-mirip ceritanya juga Vena sama aku kemarin. Cuma yang aku persis tadi Chesterku kayak nggak suka uang banget, yang pokoknya Nah, sangat hate money, pokoknya money itu haram lah, pokoknya gitu kayak karena kamu akan miserable kalau kamu punya banyak uang gitu kan. Tapi aku hmm, nggak tidak seperti kamu ya, sedetail itu hmm, waktu itu ya hmm, yang terjadi di hmm, aku gitu. Aku hmm, cuma persif, kok energi kayak gini ya. Oke, kalau aku coba bicara bagaimana kalau you just trust me, hmm, percayalah sama cucumu ini hmm, bahwa kita hmm, bisa mengelola uang dengan lebih baik, bahwa hmm, money hmm. itu tidak seburuk itu, yang kayak gitu cuma segitu Ya, doang. ya, Tapinya ya. persis seperti yang Fana juga, yang kurasa dia juga grateful gitu. Oke, I trust you. Kayak aku cuma persis seperti itu, dan itu energinya juga Wow, kemudian jadi berubah gitu. Jadi betul, betul, itu betul. yang lihat banyak kebuka deh segala macam possibility Yes, dan yes, opportunity yes. yang aku nggak sangka juga sebelumnya. Gitu. Iya, thank you so Thank much. you Vena Dan sharingnya. thank you juga sharingnya Oke. Hedi. Dan bagaimana jika pilihan kita itu Ya. bisa berkontribusi. Cuman kita kadang nggak sadar ya kalau kita kontribusi yang kayak tadi kamu bilang. Ketika kamu bilang sama leluhur kamu bahwa, hey, can you trust me gitu kan? Iya.
Yes, Itu melegakan. yes, Dari yes. tugasnya dia Itu harus kayak apa ya, jagain menjaga terus terus gitu kan, gitu. kayak nggak Iya, boleh. iya, Iya, betul, exactly. betul, betul, Dia betul, kayak betul, setiap betul. aku mau growing up sedikit tentang uang, kayak jangan deh, Takutan, kayak ada gitu iya. aku merasa gitu. Iya, dia ketakutan. Aku pikir aku yang takut, tapi ternyata aku aware. Ini bukan punya aku gitu kan. Ini punya siapa gitu kan. Pas kemudian sadar, punya itu. Terus aku ngomong begitu, kok beda banget, dia langsung kayak, oke, aku percaya sama kamu, oke, aku lepasin kayak gitu. Aduh, Yap, enak yap. banget rasanya, itu luar biasa. Thank you, Heidi. Nanti hari Selasa kita Oke. akan sharing-sharing lagi free Zoom Iya, bersama dengan oke. teman-teman semuanya. Jadi Oke, selamat lebih malam seru lagi semuanya ya. sekali lagi. Yap, thank you. Oke, Bye-bye.